Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Nining. Kita akan lanjutkan ya dengan materi memotong celana. Di sini saya akan mengajarkan cara memotong yang benar dan enak dipakai. Jadi untuk memotong celana tidak asal peletakan pada bahan, tapi harus kita atur di bahannya. Nah, sebenarnya untuk celana ini dia ada di materi terampil. Kenapa di materi terampil? Karena untuk celana itu ada kantong-kantong boboknya. Cuma karena kita di sini masih belajar dasar, kita tidak akan belajar kantongnya. Kita hanya akan menjadikan celana panjangnya. Yuk disimak ya. Kita prakteknya menggunakan skala setengah ya. Di sini diumpamakan kain ini lebarnya 1,5 meter dan panjangnya 140. Nah, kalau untuk lebar besar seperti ini, kita leluasa menaruh polanya. Jangan lupa kalau memotong bahan, selain dilihat seratnya ya, juga dilihat gambarnya juga apakah dia searah atau tidak searah. Nah, untuk ini ya, dia gambarnya acak, bisa kemana saja. Nah, karena ini badannya tidak terlalu besar, dia cukup satu bidang ya. Patokannya waktu memotong yaitu garis kakinya ini harus lurus bersiku ya. Kita contohkan. Nih ya. Jadi dia harus lurus bersiku. Kita menyusunnya seperti ini. Kita pastikan dia lurus bersiku ya. Begitu juga yang satunya harus lurus bersiku, supaya nanti ketika setelah jadi celana dan dipakai tidak melintir. Kemudian bagaimana kalau kalau bahannya lebarnya kecil? Yuk kita umpamakan bahannya itu yang lebar 1,15 meter. Ini ukuran bahan, seumpama dia lebarnya hanya 1,15 meter, kita lipat 2 dulu, jadi dia ukurannya tinggal segini, 57,5. Kemudian bagaimana peletakannya ya? Sedangkan bahannya hanya 140. Nah, peletakannya dia bulak-balik. Nah, untuk lebar kecil dia tidak bisa 140, minimal dia 150 karena di sini terlalu dekat, tidak dapat kampuhnya. Jadi nanti kira-kiranya kan geser begini. Nah, dia kira-kiranya 150. Kita contoh, dan jangan lupa tetap sama waktu menentukan ujung kakinya harus bersiku ya. Begitu juga dengan yang bagian ini harus bersiku, lurus dan bersiku. Nah ya. Terus bagaimana kalau kita memaksa dengan bahan segini? Kita akan potong nih lebar 115, panjang 140. Nah, kita tidak boleh memaksa dengan memotong seperti ini dengan penyimpanan pola miring-miring seperti ini. Memang bahannya menjadi cukup ya, tapi nanti ketika jadi celana dengan pemotongan miring seperti ini, dia jadi tidak enak dipakai. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya lebih baik kita sambung di bagian pesak dalam ya. Jadi seperti ini.
Nah ya, jangan lupa kita harus selalu pastikan kalau ujung kakinya ini lurus bersiku. Begitu juga yang sebelah sini. Nah, ini bahannya cukup, hanya pesak dalamnya nanti kita sambung. Jadi saya sarankan kalau memang bahannya kurang, lebih baik menyambung pesak dalam daripada memaksa dengan memotong miring seperti ini. Karena dengan memotong seperti ini malah tidak enak digunakan ya. Sekarang kita akan lanjutkan pemotongan dengan kampuh-kampuhnya. Kita akan kembali dengan menggunakan bahan yang lebar 1,50 m. Kita pastikan bagian bawahnya itu lurus dan bersiku, bagian sininya ya. Begitu juga bagian sininya. Jadi maksudnya dia supaya dia benar-benar lurus, jadi tidak melintir ketika digunakan. Kita pentul dulu. Nah sekarang untuk kampuhnya ya. Untuk kampuh bawahnya 4 ya, sisinya 2, pesaknya 1,5 dan bagian atasnya ini 1. Kemudian kita beri tanda untuk pemotongannya. Sisi 2, ini termasuk dari atas sampai bawah sini ya, sisi 2. Pesak 1,5 dan atasnya 1. Nah ini kan pola celana standar. Kalau teman-teman ingin mengecilkan lubang kakinya, teman-teman tinggal memasukkan aja. Misalkan ini lubang kakinya mau kita kecilin, kita kurangi 4 cm. Berarti pada masing-masing ujung kakinya ini kita masukkan 1 cm. Di sini juga kita masukkan 1 cm. Kita masukkan 1 cm, masukkan 1 cm. Kemudian kita tarik garis disesuaikan dengan yang P ini ya. Begitu juga yang sini. Jadi untuk mengecilkannya jangan di satu bagian tapi di kiri kanannya ya. Sekarang kita gunting. Nah, untuk menggunting bagian kaki sebaiknya dilipat seperti ini. Ya, terutama kalau untuk apalagi kalau bikin kaki yang lubangnya lebih kecil ya. Dia harus benar-benar begini kan, supaya nanti hasilnya ketika disom terus dilipat hasilnya sama, tidak kurang ya. Jadi hasilnya sempurna. Ya, hasilnya seperti ini. Tuh ya, jadi hasilnya dia di ujungnya sedikit lebih besar ya. Sekarang kita lanjutkan untuk menggunting semua.
ini hasil pemotongannya. Setelah dipotong akan kita rader. Kita rader keliling dan jangan lupa kupnatnya. Dan untuk slating, di sini saya akan menggunakan slating Jepang. Jadi nanti ada cara untuk pembuangannya, tidak sama seperti kita menjahit slating pada rok. Dan untuk slating ini celana akan saya beri 16 cm. Jadi ditandai langsung saja di bagian depannya. Cara merader ya, kita masukkan di antara bahan. Nah, waktu merader pesak depan ini, kita langsung tandai saja untuk bagian slatingnya. Jadi nanti kita tidak mengukur lagi ya, langsung kita tandai. Jangan lupa kupnatnya ya. Untuk pemula-pemula ini biasanya kupnatnya suka lupa ya. Jadi saya selalu mengingatkan jangan lupa kupnatnya. Nah ya, begitu juga yang bagian belakang. Kita rader keliling semuanya, kemudian akan kita obras. Untuk ban pinggangnya nanti kita memotongnya lingkar pinggang ditambah 4 ya, terus lebarnya 8 ya, lingkar pinggang tambah 4 lebar 8 karena kita menggunakan ban pinggang ukuran 3 cm. Nah, sekarang akan kita obras ya. Nanti obrasnya semuanya diobras kecuali bagian atas pinggangnya aja yang nggak diobras. Di bawah kakinya juga kita obras karena kita akan pakai som silang. Jangan lupa kalau mengobras bagian bagusnya di atas ya. Kita obras keliling. Nah, demikianlah teman-teman untuk materi memotong sampai mengobras. Nanti untuk materi menjahitnya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya yang belum subscribe untuk subscribe, like, dan juga tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk notifikasi berikutnya. Dan juga buat teman-teman yang mau tanya, boleh tanya ya di kolom komentar ya, silakan. Dan ditunggu juga ya komentar-komentar yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.